Ya tentu saja mendapatkan waris. Anak dari istri pertama ya judulnya anak. Anak dari istri kedua ya judulnya anak gitu. Jadi anak itu dari istri kemanapun selama itu memang darah dagingnya ya dapat. Begitu ya. Nah, jadi yang namanya anak itu tidak melihat dia itu anaknya istri kedua, apa anaknya istri ketiga, bahkan anak dari istri yang sudah diceraikan saja, anak masih dapat waris, teman-teman sekalian. Dengar ya, tidak ada yang memisahkan warisan antara bapak dan anaknya. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan waris. Si A dan si B cerai, punya anak. Nah, kalau bapaknya meninggal, anak itu walaupun bareng sama ibunya, tidak sama bapaknya, tetap dapat warisan. Nah, dari istri pertama, anak dari istri pertama dapat warisan. Nah, dari istri kedua, kalau dia itu istri kedua punya anak, ya dapat warisan. Begitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, catat ya, bahwa yang namanya anak itu tetap anak. Mau dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, itu anak. Nah, saya kasih contoh. Dari istri pertama punya 3 anak. Dari istri kedua punya 2 anak. Harta warisan dibagi berapa? Dibagi 5. Bukan dibagi 3. Ya, karena anaknya almarhum itu 5 gitu. Ya, catat ya, anak almarhum itu 5. Dari istri pertama 3. Yang lahir dari rahim istri pertama itu 3. Yang lahir dari rahim istri kedua itu 2. Jadi berapa? 5. Jangan bagi warisnya oleh 3, tapi oleh 5 gitu. Nah, dari istri pertama 3, dari istri kedua 2. Nah, istri kedua itu dia punya anak. Jadi menikah dengan janda yang sudah punya anak gitu. Maka yang dapat warisan adalah yang anak kandung. Kalau anak bawaan mah tidak dapat warisan. Anak bawaan mah dapat warisan dari bapaknya gitu. Paham ya? Nah, semoga penjelasan ini cukup dipahami. Jadi yang namanya anak itu, saudara-saudara, tidak bisa diputus dengan apapun juga. Nah, itulah ada kejadian begini. Ada seorang suami, dia punya istri yang kedua. Tapi istri pertama nggak tahu kalau dia itu punya istri yang kedua gitu. Makanya bapak-bapak saya sampaikan, Anda kalau berpoligami ya nggak apa-apa. Wong ada ayatnya. Tapi kasih tahu istri pertama. Anak-anak dari istri pertama tahu, istri juga tahu gitu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Suatu yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi pasti nggak akan berkah. Kenapa? Karena akan ada kebohongan. Yang paling parah, dari istri kedua punya anak. Nah, ya nggak? Begitu dia meninggal, sebenarnya dari istri kedua itu anaknya punya hak warisan. Makanya ibu yang jadi istri pertama, kalau tiba-tiba ada yang datang dan dia itu mengaku bahwa dia itu adalah anaknya almarhum, anaknya suami Anda, selama bukti-bukti itu kuat, ada saksi, ada bukti bahwa memang dia itu anaknya, maka ibu kudu berlapang hati, warisan itu dibagi bukan hanya dari anak ibu, tapi juga dari anaknya istri kedua almarhum. Itu butuh kelapangan hati karena walau bagaimanapun memang itu anaknya almarhum. Dan bagi bapak-bapak yang poligami, coba lakukan dengan cara ma'ruf. Jangan dengan cara berbohong, berdusta dan menipu istri, ya gitu. Ya terus terang, ya.
Ya tentu ada gejolak, tapi sebentar lah, sebulan 2 bulan udah selesai. Tapi kan jelas, tidak ada kebohongan di situ. Apalagi kalau dari istri kedua punya anak. Nah ini akan lebih complicated lagi kalau tidak berterus terang. Ya, karena anak dari istri kedua itu tetap dapat warisan. Gitu. Coba Anda lihat ayat tentang warisan di surat An-Nisa. Tidak dibedakan. Apakah itu dari istri pertama, dari istri kedua. Quran hanya mengatakan anak. Udah, anak. Mau dari istri pertama, dari istri kedua, dari istri ketiga. Pokoknya dia anak. Dapat warisan dari bapaknya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.